Pemirsa, begal motor dan ponsel kembali terjadi di Jakarta. Kali ini korbannya dua remaja berboncengan sepeda motor di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kawanan pelaku merampas sepeda motor beserta ponsel milik korban. Aksi pembegalan terhadap dua remaja pengendara motor terjadi di Jalan Gunung Sari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat saat dini hari. 4 pelaku menggunakan 2 sepeda motor membuntuti korban yang melaju dari arah Senen menuju Ancol. Pelaku memepet dan memberhentikan paksa motor korban di depan halte bus Transjakarta Jembatan Merah. Melihat pelaku bersenjata tajam, korban ketakutan turun dari motor dan menjauh. Korban pasrah saat motornya dirampas. Pelaku juga merampas ponsel korban. Dari hasil penyelidikan, pelaku diduga komplotan yang sama dengan pelaku begal terhadap petugas damkar. Sama dengan yang sekarang kita amankan. Kemungkinan pelaku begalnya sama dengan yang digambil? Iya, kemungkinan masih satu kelompok lah. Kalau korban sendiri sudah buat laporan atau belum? Korban sudah buat laporan, sudah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Artinya memang pelaku yang sama dengan yang digambil ya Pak? Ada kemungkinan mereka ini satu tongkrongan ya, atau satu kelompok. Diam. Tutup pintunya. Udah diam. Sebelumnya, polisi telah meringkus 4 dari 6 pelaku begal di sebuah hotel di Pluit, Jakarta Utara. Polisi masih memburu 2 pelaku lain. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, hati nurani sepertinya mulai terkikis di mana di Jakarta Pusat sebuah layanan ambulans darurat justru dijadikan alat oknum penagih utang untuk mengejar nasabahnya. Alih-alih menolong nyawa, tim medis malah terjebak skenario penagihan utang. Rumah sakit datang ke sini jauh-jauh ternyata tidak ada korban, Pak. Bagaimana? Putra tak menyangka laporan pasien kejang di Tanah Abang, Jakarta Pusat ternyata hanyalah jebakan oknum debt collector. Nama pasien yang dilaporkan diduga merupakan nasabah pinjaman online yang sedang ditagih utangnya. Selain merasa dipermainkan, janji oknum untuk mengganti biaya operasional ambulans nyatanya tidak terbukti. Penyalahgunaan layanan darurat ini sangat disayangkan karena menghambat penanganan pasien yang benar-benar membutuhkan ambulans. Berapa udah order ambulans menuju ke kantor sini pakai bensin, pakai tenaga, waktu dari kantor, Pak. Pemirsa, sekelompok preman melakukan pungutan liar di wisata air terjun Tumpak Sewu di Lumajang, Jawa Timur. Pengunjung diminta hingga Rp50.000 untuk menikmati pemandangan air terjun. Melaku. Ayo, asuransi melaku. Aku bayar aja di Lebono. Ayo. Apa masuk. Kano tiga nih. Apa? Limo. Kak, tiket ambil. Itu. Aksi pungli yang dilakukan sejumlah orang kepada pengunjung wisata air terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Pronojiwo, Lumajang viral di media sosial. Dalam rekaman video ini, nampak sejumlah orang yang diduga preman kampung meminta para pengunjung wisata untuk membayar Rp20 hingga Rp50.000 jika ingin menikmati pemandangan air terjun dari bawah. Padahal para pengunjung sudah membayar tiket masuk di loket resmi dari pengelola yang berada di pintu masuk wisata. Anggota Polres Lumajang merespon cepat aksi yang meresahkan wisatawan ini, meringkus 4 orang yang diduga preman kampung. HP-nya lepas. HP-nya taruh. Iya, Pak. Iya. Cepat saya bawa ke Polda sekarang. Saya bawa ke Polda. HP-nya taruh. Jangan nuruk. Bentar, Pak. 4 orang yang diduga preman langsung digelandang ke Polres Lumajang. pungli
Nah, yang dilaksanakan beberapa orang terkait dengan tiket yang di lokasi wisata Tumpak Sewu. Nah, kemarin diadakan pengecekan dari Polsek juga bergabung dengan Polres. Didapati ada 4 orang yang kita amankan di Polres Lumajang. Praktik-praktik pungli yang dilakukan oknum preman kampung ini dikhawatirkan akan merusak citra wisata air terjun Tumpak Sewu yang sudah terkenal hingga mancanegara. Polisi terus berkomitmen untuk memberantas aksi premanisme. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Setelah videonya viral hendak membakar warung usai lakukan pemerasan, pelaku berhasil diringkus polisi di Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Petugas mendapatkan perlawanan dari pihak keluarga yang menolak pelaku dibawa ke Polsek Sunggal. Melaporkan komandan, jalan Liberty Yunus lagi ada ini gunung api, dia melapor jalan Liberty Yunus. Kebakaran meleduskan sebuah lapak barang bekas di Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Api pertama kali muncul dari bagian depan lapak yang menyimpan ban bekas. Kencangnya angin dan banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga menghanguskan lapak seluas 500 meter persegi. 10 mobil damkar diterjunkan, namun jauhnya sumber air sempat menghambat proses pemadaman. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam. Kebakaran juga melanda tempat pencucian motor di Jalan Ampera 7, Pademangan, Jakarta Utara. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bangunan beserta isinya. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari mesin steam. Asal kebakarannya dari ruang mesin pencuci itu, jadi mesin pencuci yang tiba-tiba terbakar seperti itu. Dugaannya apa Pak? Dugaan sementara korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang dan Jakarta, Sukron, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Mohon maaf, informasi yang kami sampaikan tadi terkait kebakaran pemirsa, dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabel lampu papan reklame di jembatan penyeberangan orang atau JPO Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan hilang dicuri. Foto wajah pelaku yang terekam CCTV dipasang di JPO tersebut. Ternyata kabel di JPO juga bisa diambil orang nih. Ada maling kabel di JPO Lenteng Agung. Nih, kurang lebih kayak gini nih. Inilah rekaman video amatir kabel lampu papan reklame di jembatan penyeberangan orang Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan hilang dicuri orang tidak bertanggung jawab. Diduga pelaku melancarkan aksinya seorang diri pada malam hari. Awalnya warga mengira pelaku teknisi kabel, ternyata pencuri kabel. Warga yang resah dengan aksi pelaku memasang foto wajah pelaku di area jembatan. Orangnya naik ke atas, mana kita nggak ya mau ngambil kabel. Udah berartiin ya, cuma naik-naik dong, apa narik-narik kabel. Ada berapa orang Pak yang bawa perahu? Yang saya lihat cuma satu. Ya. Itu kabel apa Pak yang dicuri Pak? Ya kayak kabel apa sih yang hitam-hitam itu tuh? Yang buat lampu papan reklame itu. Iya. Akibat kejadian ini, instalasi kabel yang terpasang pada lampu papan reklame di kawasan tersebut rusak dan tidak bisa digunakan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.